Mustafa Kemal Atatürk berteriak, jeritan itu semakin kuat hingga kedengaran di sekeliling istana. Dia berteriak kesakitan dalam sakratul mautnya dengan penuh siksa di tengah-tengah laut. Mustafa Kemal Atatürk dikenal sebagai bapak bangsa Turki. Namun, dia juga dikenal sebagai sosok yang kontroversial karena disebut sebagai sebab hancurnya Kekaisaran Ottoman. Atatürk menjabat sebagai presiden pertama Turki dari tahun 1912 hingga kematiannya pada tahun 1934 yang sangat tragis. Mustafa Kemal Atatürk lahir sekitar tahun 1881 di kota Salonika, sekarang Thessaloniki, Yunani, yang pada saat itu merupakan bagian dari Kekaisaran Ottoman. Keluarganya adalah kelas menengah berbahasa Turki dan Muslim. Seorang siswa yang baik, Mustafa Kemal bersekolah di serangkaian sekolah militer. Pada tahun 19 Mustafa, Kemal menonjolkan dirinya selama kampanye Semenanjung. Gallipoli yang berlangsung hampir setahun, dia sana yang membantu menghentikan kekuatan besar, pasukan Inggris dan Prancis, untuk merebut Istanbul. Dia dipromosikan dari kolonel menjadi brigadir, jenderal, dan dikirim untuk berperang di Turki Timur, Suriah, dan Palestina. Diperkirakan 1,5 juta warga. Armenia tewas dan lainnya diusir selama perang dan setelahnya, tetapi Mustafa Kemal belum dikaitkan dengan pelaku genosida. Mustafa Kemal telah mengorganisir gerakan kemerdekaan yang berbasis di Ankara, yang tujuannya adalah untuk mengakhiri pendudukan asing di wilayah berbahasa Turki dan menghentikan pembagian wilayah tersebut. Pemerintahan Sultan di Istanbul menjatuhkan hukuman mati kepada Mustafa Kemal secara in absentia, namun gagal mencegahnya menggalang dukungan militer dan rakyat. Dengan bantuan uang dan senjata dari Soviet, pasukannya menghancurkan orang-orang Armenia di timur dan memaksa Prancis dan Italia mundur dari selatan. Dia kemudian mengalihkan perhatiannya ke orang-orang Yunani yang telah mendatangkan malapetaka pada penduduk Turki selama perjalanan mereka dalam jarak 50 mil dari Ankara pada bulan Agustus dan September tahun 1921. Dengan Mustafa Kemal sebagai panglima tentara, Turki menghentikan kemajuan Yunani di pertempuran Sakarya. Pada bulan Agustus berikutnya, mereka melancarkan serangan yang mematahkan garis pertahanan Yunani dan membuat mereka mundur sepenuhnya hingga kembali ke Smyrna di Laut Mediterania. Kebakaran terjadi di Smyrna, yang bersamaan dengan penjarahan dan amukan tentara Turki, merenggut nyawa ribuan penduduk Yunani dan Armenia. Sekitar 200.000 orang Yunani dan Armenia lainnya terpaksa dievakuasi dengan kapal perang, sekutu di dekatnya, dan tidak pernah kembali. Mustafa Kemal selanjutnya mengancam akan menyerang Istanbul, yang sedang diduduki oleh Inggris dan negara sekutu lainnya. Daripada berperang, Inggris setuju untuk merundingkan perjanjian perdamaian baru dan mengirimkan undangan ke pemerintahan Sultan di Istanbul dan pemerintahan Mustafa Kemal di Ankara. Namun sebelum konferensi perdamaian dimulai, Majelis Agung Nasional di Ankara mengeluarkan resolusi yang menyatakan bahwa kekuasaan Sultan telah berakhir. Khawatir akan nyawanya, Sultan Ottoman terakhir meninggalkan istananya dengan ambulans Inggris. Perjanjian perdamaian baru kemudian ditandatangani pada bulan Juli tahun 1923 yang mengakui negara Turki merdeka. Pada bulan Oktober itu, Majelis Agung Nasional memproklamirkan Republik Turki dan memilih Mustafa Kemal sebagai presiden pertamanya. Bahkan sebelum ia menjadi presiden, Yunani setuju untuk mengirim sekitar 380.000 Muslim ke Turki dengan imbalan lebih dari 1 juta praktisi ortodoks Yunani. Sementara itu, di bawah Mustafa Kemal, emigrasi paksa orang-orang Armenia terus berlanjut. Meskipun Turki kini mayoritas penduduknya beragama Islam, Mustafa Kemal menggulingkan khalifah, penerus Nabi Muhammad dan pemimpin spiritual komunitas Muslim sedunia. Dia menutup semua pengadilan agama dan sekolah, melarang pemakaian jilbab, mencabut larangan alkohol, mengadopsi kalender Masehi sebagai pengganti kalender Islam, menjadikan hari Minggu sebagai hari libur dan istirahat daripada hari Jumat, mengubah alfabet Turki dari huruf Arab menjadi huruf Romawi, mengamanatkan azan dalam bahasa Turki daripada bahasa Arab. Pemerintahan Mustafa Kemal mendukung industrialisasi dan mengadopsi kode hukum baru berdasarkan model Eropa. Nasib serupa dialami Mustafa Kemal. Atatürk juga menerima pembalasan yang setimpal dari Allah. Menurut beberapa buku sejarah, kematian Kemal dikarenakan akibat overdosis minuman keras. Ditambah lagi dengan berbagai penyakit seperti penyakit kelamin, malaria, sakit ginjal, dan lever. Dia meninggal dunia pada 10 November tahun 1938. Kulit di tubuh badannya rusak dengan cepat dan diganggu pula oleh penyakit gatal-gatal. Dokter sudah memberi bermacam-macam salep untuk diusap pada kakinya,
yang sudah banyak luka-luka karena tergaruk oleh kukunya. Walaupun begitu, dia masih sangat angkuh. Di akhir-akhir hayatnya, yaitu ketika menderita sakratul maut, anehnya dia takut sekali berada di istananya, dan tubuhnya merasa panas. Maka ia ingin dibawa ke tengah laut dengan kapalnya. Bila penyakitnya bertambah, dia tidak dapat menahan diri daripadanya kecuali menjerit. Jeritan itu semakin kuat, hingga kedengaran di sekeliling istana. Dia berteriak kesakitan dalam sakratul mautnya dengan penuh siksa di tengah-tengah laut. Dr. Abdullah Azam dalam buku Al-Manaratul Mafqudah menjelaskan detik-detik menjelang ajal sang hina Mustafa Kemal Ataturk. Menurutnya, sebuah cairan berkumpul di perutnya secara kronis. Ingatannya melemah, darah mulai mengalir dari hidungnya tanpa henti. Dia juga terserang penyakit kelamin, geo. Untuk mengeluarkan cairan yang berkumpul pada bagian dalam perutnya, askites, dokter mencoblos perutnya dengan jarum. Perutnya membusung dan kedua kakinya bengkak. Mukanya mengecil. Darahnya berkurang sehingga Mustafa pucat seputih tulang. Dalam kitab Al-Jaza, Min Jinsil Amal karangan Syekh Dr. Sayyid Hussein Al-Afani disebutkan, walaupun Ataturk dikelilingi para dokter, namun penyakit kanker hatinya baru diketahui pada tahun 1938, padahal dia telah merasakan pedihnya penyakit tersebut sejak 1936. Pada Kamis tanggal 10 Oktober 1938, Kemal Ataturk terlempar ke sampah sejarah setelah ia mengalami sakratul maut. Sebulan lamanya yang tidak ada satupun dari pembantu dan para dokternya yang berani mendekati dia ketika itu. Setelah 9 hari barulah mayatnya disembahyangkan, itu pun setelah didesak oleh seorang adik perempuannya. Kemudian mayatnya telah dipindahkan ke Ankara dan dipertontonkan di hadapan Grand National Assembly Building. Pada 21 November, ia dipindahkan pula ke sebuah tempat sementara di Museum Etnografi di Ankara, yang berdekatan gedung parlemen. 15 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1953, baru Lukit di Ankara.